Dari 5 gram yang Nih. dikasih aja, masih ada sisa pakan loh. Masih sisa dikit. Halo sahabat Tebi, kembali lagi di channel YouTube perawatan hewan kesayangan Tebi Pet Care. Kali ini tuh aku galau karena aku punya kucingnya di rumah. Kucingku di rumah itu selalu nyisain makanannya gitu loh kalau aku pulang kampus, karena aku kuliah. Jadi tiap pagi itu aku ngasih makan. Tapi pas pulang-pulang itu makanannya masih ada, masih sisa banyak. Itu gimana ya? Apa aku ngasih porsi makanannya kebanyakan ya? Apa nggak sesuai sama porsinya? Apa dia nggak suka sama makanan? Padahal kan aku kasihnya merek yang mahal, merek pakan yang mahal, tapi kok dia tetap nggak mau makan. Menurut kalian gimana ya? Apa aku salah? Apa kalian pada tahu kenapa? Bisa komen di bawah ya. Tapi daripada kita nebak-nebak ujung-ujungnya salah, mending kita ngomongin sama yang ahlinya aja. Kali ini aku mau ngobrol bareng dokter hewan. Daripada lama-lama, sekarang aku mau panggil dokter Atiyah buat ngebahas tentang cara memberi pakan ke kucing yang baik dan benar. Daripada lama-lama, ayo kita panggil dokternya ya. Dok Atiyah. Halo Dok Atiyah, ketemu lagi kita. Gimana kabarnya? Halo guys. Gimana kabarnya Dok Atiyah? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana? Aku itu lagi galau karena aku di rumah punya kucing. Aku di rumah udah punya kucing. Terus karena aku anak kuliahan, jadi tiap pagi itu aku ngasih makan dia sepiringnya full gitu. Terus pas pulang kuliah itu makanannya tuh masih ada, masih sisa. Ya kan, Sepiring makanannya makan kucing apa kucing. sepiring makananmu? Makanannya kucing dong, masa makananku. Terus? Sepiring makannya kucing itu masih ada sisa, kayak setengah. Kadang juga cuma kayak dimakan dikit gitu, sampai malam masih ada. Kan sayang kalau dibuang. Mubazir. Gimana dong itu dok? Oke, jadi intinya lebih ke permasalahan pemberian porsi makan yang tepat ya ke kucing ya. Iya dok. Jadi gini, sebenarnya penentuan pemberian porsi makan yang tepat buat kucing tuh banyak banget faktornya. Yang paling penting adalah yang pertama dari faktor usia. Usianya tuh dia masuk usia kitten atau anakan, Iya. usia dewasa atau usia tua atau kucing senior istilahnya. Selain usia juga ada faktor penentu lain, yaitu faktor berat badan. Dia masuk berat badannya itu berat badan yang normal, underweight atau overweight. Terus setelah itu juga ada faktor kondisi fisiknya. Dia masuk kondisi birahi kah, bunting kah, menyusui atau dalam kondisi yang sakit. Atau juga ada lagi faktor penentu lain, yaitu kondisi aktivitasnya dia lebih banyak outdoor atau lebih banyak indoor. Dan yang paling terakhir, yang paling penting juga adalah jenis pakan yang kamu kasih. Dia masuk pakan yang kering atau pakan yang basah. Oh, kalau aku sih campur kan, tapi lebih ke pakan kering. Pakan kering, lebih sering pakan kering ya. Iya, pakan basahnya itu cuma kayak seminggu sekali gitu doang. Oh ya, sebagai snack berarti ya. Iya. Kucing kamu usia berapa? 3 bulanan, masih kitten dok, masih kecil. Masih kitten banget ya. Berarti baru ya, mungkin sekitar baru-baru disapin ya, masih masa weaning ya. Oke, nah karena kenapa kok saya bilang tadi faktor penentunya itu sangat penting untuk porsi pemberian makan kucing. Karena dari situ kita bisa menentukan jumlah kalori yang diberikan. Dari masing-masing penentu yang saya sebutkan tadi, itu kebutuhan kalorinya beda-beda. Beda kucing dewasa, kucing kitten. Jadi kalau di kucing dewasa itu kebutuhan kalorinya lebih tinggi dibandingkan kucing anakan. Daripada kitten. Tapi kucing yang udah masuk usia senior, kucing yang udah di atas 7 tahun, itu kebutuhan kalorinya justru lebih rendah daripada kucing dewasa. Oh, berarti porsinya bakal dikurangin gitu dok? Porsi kalorinya, tapi nanti itu ada perhitungannya khusus tuh. Jadi dari nilai kalori atau jumlah kalori yang kita berikan, kalau dikonversi ke gram berat pakan yang kita kasih, itu ada hitungannya sendiri.
nanti saya kasih tahu juga ya gimana Ya. cara hitungnya. Jadi biar kamu nggak bingung. Selain itu, selain jumlah kalori yang kita perhatikan berdasarkan jenis-jenis poin-poin yang tadi saya sebutkan, itu juga sangat penting supaya kita bisa tahu kapan kita kelebihan kasih makan atau kekurangan kasih makan. Karena kelebihan ataupun kekurangan pemberian pakan tuh juga nggak baik buat kucing. Kalau kelebihan pakan itu kita bisa ada obesitas, ada gangguan saluran urinari buat kucing. Kekurangan makan pun juga ada efek yang negatif juga, bisa malnutrisi dan lain sebagainya. Jadi memang sangat penting untuk benar-benar tahu berapa porsi makanan yang baik untuk kita kasih ke kucing. Terus dok, berapa takaran pakan perharinya yang tepat gitu buat kucing? Oke. Jadi yang tepat ya. Sebenarnya ada banyak penelitian. Tapi berdasarkan penelitian yang saya baca dari New York Animal Medical Center, itu sebenarnya kebutuhan kalori untuk kucing dewasa adalah sekitar 66 sampai 67 kalori per kilogram berat badan per hari. Berarti kebutuhan kalorinya sesuai berat badannya ya dok? Nggak boleh ngasal? Iya benar, nggak boleh ngasal, tapi tidak hanya berdasar berat badan, berdasar beberapa poin yang saya sebutkan tadi, usia segala macam, berat badan juga. Jangan lupa juga faktor ras dipertimbangkan juga, karena faktor ras juga bisa dok? Iya, karena ras kucing tuh kan banyak banget ya. Ada ras kucing yang memang normal size kayak Persia, British Shorthair segala macam. Ada juga yang dia big size kayak Maine Coon. Nah, berarti kan otomatis kebutuhan kalorinya juga akan lebih besar. Bertambah. Makanya faktor penentu jumlah kalori yang dibutuhkan oleh kucing itu memang banyak. Jadi kita juga mesti perhatikan sedetail itu. Jadi faktor-faktornya apa aja dok? Kita simpulkan ada 6 ya. Iya 6. Yang pertama usia. Kedua berat badan. Ketiga jenis rasnya. Benar. Keempat itu aktivitas. Iya, indoor atau outdoor ya. Kelima itu kondisi fisiknya. Kondisi fisiknya itu kondisi sakit, birahi, bunting, menyusui. Kok birahi? Iya benar, birahi. Oh, birahi juga. Birahi juga dong, kucing. Yang keenam bisa birahi loh. Dan yang terakhir adalah jenis pakannya. Oh, jenis pakannya. Kayak mereknya gitu, Dok. Bukan merek, lebih ke pakan kering atau pakan basah. Oh, kayak dia lebih suka pakan kering atau pakan basah gitu. Iya, benar. Iya. Oke. Ada 6 ya guys, ingat. Ada 6 faktor penentu. Nah, itu kan yang terakhir dokter sebutin kan pakan kering dan pakan basah. Itu emang ada bedanya, Dok? Kan sama-sama pakan. Ada. Itu apa bedanya? Jadi kalau pakan kering sama pakan basah itu beda sebenarnya. Yang pertama konsistensinya sudah beda. Pakan kering dia lebih padat dibandingkan pakan cair. Otomatis kandungan air di pakan kering lebih sedikit daripada kandungan air di pakan basah. Kandungan air di pakan basah itu bisa mencapai 80% loh. Sedangkan di pakan kering cuma 10%. Wow, dikit banget ya, Dok. Jadi kalau misalkan kamu lebih mayoritas memberi makan kucing pakan kering, ya berarti kamu juga harus menyediakan cukup minum untuk kucingmu. Sebaliknya kalau kamu rutin kasihnya pakan basah, ya kamu tidak perlu menyediakan air dalam jumlah yang banyak. Tapi tetap harus tersedia air. Iya. Dari situ juga dari kandungan kalorinya juga beda kalau kita ngomongin nutrisi ya. Kalau dari ngomongin nutrisinya, jumlah kalori di pakan kering sama pakan basah juga beda. Emang kalorinya lebih banyakan yang mana, Dok? Yang kering apa yang basah? Beda. Kalau pakan kering itu jumlah kalorinya lebih banyak dibandingin pakan basah. Untuk perbandingan angkanya, kalau di pakan kering jumlah kalorinya adalah sebesar 333 kalori per 100 gram atau 1,2 cup serving. Sementara kalau untuk pakan basah jumlah kalorinya adalah 100 gram per 85 gram kemasan pouch. Biasa kan kalau kemasan basah di pasaran kemasannya pouch, saset itu kan. Nah, itu segitu tuh sekitar ada 100 kalori per 85 gramnya. Terkait satu pouch gitu. Kirain itu aku kalorinya si pakan basah lebih gede daripada yang kering. Karena mungkin terlihatnya basah ya. Iya. Kalau semisal berdasarkan kondisi fisik, apa ada perbedaan dari jumlah kalori juga, Dok? Ada Ada juga. Jadi
menyusui, kucing bunting, kucing dewasa normal itu ada perbedaan kondisi fisik, otomatis perbedaan kalorinya pun juga akan berbeda. Terutama itu kita sangat lihat bedanya tuh di kucing betina. Jadi kucing betina yang lagi birahi itu jumlah kalori yang dibutuhkan sedikit dari nilai normal kucing dewasa. Tapi pada kucing yang sedang bunting itu lebih banyak. Lebih banyak asupan kalorinya daripada kucing normal dewasa. Dan pada saat menyusui justru lebih banyak lagi. Harus banyak lagi jumlah Lebih kalorinya. banyak lagi karena kondisi menyusui kan yang butuh diberikan nutrisi bukan indukannya Iya, aja ya. ke anaknya ya. Kitten-kittennya juga sama seperti ibu yang sedang menyusui juga. Jadi memang paling banyak adalah kebutuhan kalori pada kucing betina yang sedang menyusui. Kalau untuk faktor usia dok, ada pengaruh apa ke kalorinya? Pemberian kalorinya. Kalau di usia juga beda lagi nih. Jadi untuk kitten itu biasa yang dibutuhkan adalah sekitar 50 kalori per hari. Wah, dikit banget dok. Jadi untuk kucing kitten itu membutuhkan sekitar 50 kalori per kilogram berat badan. Dikit banget. Ya, sedangkan kucing dewasa itu membutuhkan sekitar 66 sampai 67 seperti yang saya sebutkan tadi per kilogram berat badan nih ya. Jadi kalau itu berarti artinya per 1 kilo. Kalau kucing kita lebih dari 1 kilo ya kita kalikan. Kalau kucing tua atau kucing senior itu membutuhkan lebih sedikit dari kucing dewasa, sekitar 50 kalori per kilogram berat badan. Oh, berarti sama kayak kitten dok? Enggak dong, lebih banyak sedikit dari kitten tapi tidak lebih banyak dari kucing dewasa. Berarti dia di tengah-tengah. Karena apa? Karena kucing tua atau senior itu aktivitas fisiknya kan tidak sebanyak kucing kitten atau kucing dewasa. Iya, kurang aktif lah, udah nggak aktif gitu. Metabolismenya kan juga berbeda dengan kucing anakan atau kucing dewasa. Jadi jumlah kalori yang dibutuhkan juga lebih sedikit. Kalau dari berat badan dok, itu berapa kalorinya? Kalau kucing dewasa itu membutuhkan sekitar 2% dari total berat badannya dan membutuhkan sekitar 4,5 gram protein per kilogram berat badannya per hari. Per hari. Jadi misal nih ya, nanti kalau sudah kita lakukan perhitungan nih ya, berdasarkan berbagai macam faktor tadi, kita mendapatkan jumlah kalori yang dibutuhkan. Dari jumlah kalori yang dibutuhkan, kita dapat berapa gram yang harus kita kasih. Nah, jumlah berapa gram yang kita kasih itu untuk takaran per hari. Jadi kalau sehari kamu kasih makannya 2 kali ya, total tadi kita bagi 2. Kalau kamu kasih makannya 3 kali ya total berarti dibagi juga. Berarti masing-masing dari faktor penentu tadi banyak yang harus dibahas ya dok? Banyak sih. Ya udah, nanti kita bahas aja di next video. Gimana? Oke. Mau kan? Sip. Oke. Kan ini kita udah bahas ya faktor penentunya. Daripada lama-lama mending kita langsung hitung aja. Oke. Kalkulasiin berapa kalori yang dibutuhin kucingku. Kucingku kan masih kitten. Kucing kamu ntar dulu. Kucing kamu nih masih kitten ya 3 bulan. Iya, 3 bulan atau 4 bulanan lah dok. 3 bulan 4 bulanan, berat badannya? Berat badannya itu sekilo. Sekilo ya. Sekilo. Oke. Tadi kan saya bilang nih kebutuhan kalori untuk kucing kitten kan sekitar 30 kalori per kilogram berat badan per hari nih. Nah, berarti 30 kalori kita kali berat badan kucing 1 kilo ya per hari. Berarti per hari kucing kamu butuh 30 kalori per hari. Nah, kalau berdasar berat badan ada perbedaan juga nih. Kalau untuk kucing dewasa itu rata-rata normalnya kira-kira dia butuh makan tuh sekitar 2% dari total berat badan tubuhnya. Langsung kita coba kalkulasi aja ya dari berat badan kucing kamu ya. Kucing kamu kitten 3-4 bulan. Terus berat badannya 1 kilo. Sebenarnya kalau di kucing kitten ini kebutuhan kalorinya itu variatif banget. Nanti mungkin kita bisa bahas lebih detail di lain waktu ya. Iya. Karena kucing kitten itu fase pertumbuhannya beda-beda. Nah, di masing-masing fase pertumbuhannya itu ada perbedaan kebutuhan kalori juga. Nah, sekarang kita ambil aja untuk kebutuhan kucing 3-4 bulan kita anggap sekitar 30 kalori per kilogram berat badan per hari ya. Nah, tadi kan kucing kamu beratnya 1 kilo nih. Iya, berarti 30 dikali 1 kilo sama dengan 30 kalori per hari. Nah, jadi yang dibutuhkan oleh kucing berat badan 1 kilo adalah 30 kalori per hari. Nah,
Itu untuk kucing kitten yang berat badannya 1 kilo. Kalau lebih dari 1 kilo ya lain lagi ya. Pokoknya kita sesuaikan aja dengan berat badannya. Nah, ini kan udah dihitungin dok jumlah kalori per harinya yang dibutuhin sama kucingku. Terus gimana cara ngasihnya? Gimana takarannya? Kan aku bingung. Karena aku nggak tahu itu cara nakarnya gimana untuk porsi per harinya. Porsinya ya. Jadi dari jumlah kalori yang sudah kamu tahu kebutuhannya, kita hitung lagi berapa porsi atau berapa gram yang harus kamu kasih ke kucingmu. Kita anggap kita udah hitung tadi kalorinya kan 30 kalori. Nah, sekarang kita konversikan ke pakan kering ya. Iya, ke pakan keringnya. Itu Kalau berapa, Dok? Kalau pakan kering tadi kan kalorinya 333 kalori per 100 gram. Jadi kita hitung di sini. Dari 333 kalori per 100 gram pakan kering itu kita kan hanya membutuhkan 30 kalori nih. Berarti itu kan 1/10-nya nih. Ya, dari 100 gram kita bagi 10, jadi kita dapatkan 10 gram per hari. Berarti Itu untuk pakan kering. Kalau pakan kering cuma 10 gram aja ya? Per hari ya. Per harinya. Jadi tergantung kamu kasihnya berapa kali sehari. Kalau kamu kasihnya sehari 2 kali, berarti berapa sekali kasih? Berapa gram? Kalau 2 kali, kan aku biasanya pagi sama malam, berarti 5 gram dong. Ya, kalau misalkan kamu kasihnya 3 kali ya berarti tinggal bagi 3. Karena satuan 10 gram ini adalah takaran per hari. Jadi harus hati-hati, bukan takaran per kali pemberian ya. Itu pakan kering ya. Kalau misal kamu mau kasih pakan basah, bisa. Untuk pakan basah tadi kan satuannya adalah 100 kalori per 85 gram. Yang kita butuhkan hanya 30 kalori untuk kucing kamu. Nah, 30 kalori itu kan sepertiganya dari nilai 100. Berarti dari 85 gram satu kemasan itu kita bagi 3. Jadi sekitar 25 sampai 28 gram. Atau kalau misalkan mau diestimasi, mau korelasikan ke pouch, berarti satu kemasan pouch 85 gram itu kita bagi 3. Bagi 3 bisa buat 3 kali makan ya. 3 hari. Oh, 3 hari. Berarti dari 25 atau 28 itu masih dibagi 2 lagi. Dibagi 2 atau dibagi 3 tergantung berapa kali pemberian pakan yang kamu kasih. Jadi ya mungkin kamu bisa kasih 12,5 gram atau 13 gram di pagi dan 13 gram di malam. Ini pakannya dikasih satu-satu apa langsung digabungin dok? Boleh salah satu, boleh juga di double antara pakan basah dan pakan keringnya. Berarti kayak dicampur. Boleh dicampur, boleh dipisahkan juga. Baiknya yang gimana dok? Dicampur aja. Tergantung dari kebiasaan kamu kasih sih. Sebenarnya sih kalau dari secara medis lebih baik diberikan secara terpisah. Karena ingat sekali lagi pakan basah itu sifatnya hanya snack. Jadi tidak disarankan untuk diberikan secara harian. Jadi sekarang yang aku butuhin berarti timbangan dok. Timbangan. Ini ya timbangan 1. Kalau nggak punya timbangan bisa pakai sendok takar ya dok. Sendok Bisa. gini ya. Cup feeder. Cup feeder. Gini. Sama jangan lupa pakannya. Oke. Ini kamu coba stimulasi ke pakan kering ya. Iya, aku pakai pakan kering dulu ya dok. Oke. Tadi berapa dok? 10 gram sehari. 10 gram per hari. Itu coba ya. Memang ini caranya ribet sih teman-teman, tapi Demi kebaikan ini kucing. demi kebaikan kesehatan kucing kalian. Jadi kalian nggak overfeeding, tapi juga nggak underfeeding. Nah, pas. Oh, Udah berarti 10 takarannya pas 1 sendok ini. 1 cup berapa? Itu berapa cup tuh ada tulisannya? 1/8. 1/8 cup atau 1 1/8 cup. os. Kalau misalnya kalian nggak punya timbangan bisa pakai ini. Langsung aja. Sesuai takaran. Nah, di situ dituangin deh ke sini. Wow. Wow, ternyata berbeda ya dengan porsi yang tiap hari aku kasih ke kucingku. Beda ya? Biasanya aku nggak segini, kayak agak full gitu. Penuh ya? Iya, makanya sisanya banyak. Lihat kan. Ini untuk sehari loh ya. Sehari. Berarti kalau aku ngasihnya 2 kali sehari nih Ya, masih dibagi 2. dibagi 2. Lebih sedikit lagi. Wow.
Mungkin menurut kalian kelihatannya dikit banget gitu, mungkin kalian biasanya lebih banyak kasih makan dari ini ya. Tapi itu yang paling penting, faktor nutrisi terdapatkan tanpa adanya overfeeding. Karena overfeeding bahaya, bisa bikin kucing obesitas dan penyakit-penyakit saluran kencing yang lain. Oke, apa aku ambil kucingnya aja ya dok? Boleh dicobain kucingnya di sini, bawa sini. Nah, ini nih kucingku. Lucu banget ya. Kucingku. Ini kayaknya lebih gede deh ya. Enggak, 3/4. 3 atau 4 bulanan dok. Nah, ini tadi makanan untuk udah kita kurangin ya. Tadi kan 10 gram yang kita kasih, tapi karena pemberiannya mau 2 kali, jadi tadi udah dikurangin jadi setengahnya cuma 5 gram aja. Kita lihat dengan 5 gram makanan yang kita kasih, apakah habis atau tidak? Dia kurang. Itulah banget ya dok. Ini tadi pagi makan nggak nih dia? Makan dong. Satu lagi yang paling penting, tempat makan yang kalian pilih untuk kasih makanan ke kucing kalian itu juga ada pengaruhnya juga. Oh, ada pengaruhnya juga ya dok? Iya. Oh ya udah, lain kali kita bahas aja deh. Lebih detail lagi jenis tempat pakan yang paling cocok untuk kucing. Berarti masih banyak banget ya dok yang harus dibahas untuk sekedar ngasih makan ke kucing ini doang. Karena dari cara pemberian pakan dan pemilihan pakan yang tepat itu sangat menentukan kondisi kesehatan kucing kita. Ya udah, nanti di lain waktu kita bahas ya guys. Bareng dok Atia. Tuh lihat tuh, abis loh kucingmu. Abis. Kita lihat nih dia. Mesti. Tuh, dari 5 gram yang dikasih aja masih ada sisa pakan loh. Masih sisa dikit banget. Berarti jelas kan memang kebutuhannya si kucing itu ya sesuai yang kita takar tadi, ya kan? Dan seperti ini efeknya tidak akan menyisakan banyak makanan. Iya, kalau yang biasa aku malam itu masih kayak setengahnya gitu loh dok, cuma dikit gitu yang dimakan sama dia. Itu dia langsung kabur kan? Berarti dia udah ngerasa cukup dengan makanan yang dia makan. Kenyang. Berarti bener dong perhitungannya dok Atia. Oke dok, berarti besok-besok aku udah nggak salah lagi dong ngasih makan si kucingku. Udah nggak kebanyakan atau kekurangan. Jadi ingat ya guys, jangan sampai kebanyakan atau kekurangan ngasih pakan ke kucing kalian. Nanti bisa berakibat jelek. Berakibat fatal buat kesehatannya. Berakibat fatal buat kesehatan si kucing kalian. Makasih ya dok Atia, makasih juga yang udah nonton. Jangan lupa like, komen video ini. Jangan lupa juga subscribe channel Tabby Pet Care dan juga share ke teman-teman kalian buat nonton tentang perawatan hewan kesayangan kalian. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi kalian agar tahu update terbaru tentang video kita ya. Jumpa di video selanjutnya, bye bye.